Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik, perkuliahan hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam semester 5, hari ini kita kembali hadir di MK Hadis Ahkam 2 ya. Dan sekarang sudah memasuki pertemuan ke-9. Dan alhamdulillah minggu lalu kita sudah melaksanakan ujian tengah semester atau UTS yang itu menandakan bahwa kita sudah mencapai pertengahan semester. Dan kita sudah melakukan evaluasi atas apa atau capaian apa yang sudah didapatkan oleh kita semua dari sisi penyampaian materi. Saya penyampaian materinya bagaimana capaiannya, silakan kalian sudah seberapa paham kalian menguasai materi tersebut. Dan saya sudah mengumpulkan dan sudah mengoreksi seluruh hasil ujian UTS kemarin dan secara keseluruhan bagaimana hasilnya? Secara keseluruhan total nilai yang sudah saya berikan itu sudah saya buka dulu ya. Sudah bagaimana? Adakah kepuasan ataukah ketidakpuasan? Itu relatif ya. Itu saya lihat dulu ya. Oke, kemudian dari seluruh materi, dari seluruh ujian yang sudah dilakukan kemarin, alhamdulillah semua sudah mencapai hasil yang maksimal ya, baik di A maupun B. Paling hanya satu dua orang mahasiswa yang tidak mencapai hasil yang maksimal. Misalnya ada yang cuma dapat nilai skornya 50 itu ya. Ya, kira-kira kenapa ya? Saya tidak perlu menyebutkan namanya, nimnya, yang jelas ada satu orang di kelas, saya tidak mau sebutkan kelasnya ya, ya. Oke. Antara A dan B ya, satu orang itu yang nilai skornya itu hanya 50. Jadi kalau 50 itu dikonversi ke huruf itu tidak ada skornya, tidak ada hurufnya itu. Kan kalau 90 ya yang rata-rata sudah didapatkan oleh kalian semua kelas A dan B rata-rata nilai tertingginya 90. Itu kalau di convert menjadi 9 A minus, A minus. Lumayan itu ya. Pagi ini baru UTS. Kemudian ada yang dapat 85 atau di convert menjadi B plus. Itu juga bagus. Cukup lah ya. Dan saya harapkan ini akan terus berkembang, meningkat sampai UAS nanti ya. Tolong itu dijaga baik-baik momentumnya, momentum positifnya dijaga baik-baik supaya nanti di UAS itu peaknya ada di situ, puncaknya di situ. Ya, tolong dipertahankan dan tetap konsisten istiqomah kalian dalam menyerahkan tugas, misalnya setoran hafalannya jangan sampai ketinggalan. Ya, berdasarkan catatan saya, ini saya buka sekalian lah biar evaluasi sekaligus ya. Oke, saya buka ini. Catatan saya untuk
setoran hafalan kelas HKIA itu ada dua orang HKIA yang belum setoran untuk hadis pertemuan ketujuh. Ya, saya sebutkan aja namanya ya. Satu, ini cutting ya. Arya Ardiansyah Akhroja itu hadis pertemuan ketujuh, hadis tiga, hadis tentang wali. Ya, itu belum Arya. Dan satu lagi kelas A itu ada Muhammad Mustajib Ramdhani ya, itu juga belum sama seperti Arya. Itu hadis setoran hadisnya kelas A. Untuk HKIB itu ada dua juga. Nih, hadis pertemuan ketujuh atau hadis tiga, hadis tentang wali. Itu cutting ini ya, Torik Giadi. Dan satu lagi ini Hijul Muhtaram ya, itu yang belum. Saya harapkan segera dikejar ketertinggalannya supaya nanti tidak semakin di pending-pending, ditunda-tunda lama-lama jadi numpuk gitu. Jadi agak merepotkan kalau sudah numpuk. Jadi tolong segera untuk setorannya disegerakan. Oke ya. Baik, sekarang kita lanjut ke materi. Dan sekarang saya mohon maaf karena hari ini saya tidak bisa kuliah langsung secara live streaming karena ada pengumuman dari fakultas agar mahasiswa yang kuliah hari ini dialihkan ke acara yang sudah saya sampaikan di GCR ya, sosialisasi penguatan HAM yang disampaikan oleh Ibu Dr. Hajah Siti Ma'rifah Ma'ruf Amin. Itu Putri Wapres Profesor Ma'ruf Amin ya. Silakan nanti ikuti. Jadi saya tidak video langsung tapi hanya video biasa seperti ini. Atau sorry tidak live streaming tapi sekarang video. Oke, baik. Sekarang kita langsung ke materi, yaitu materi kita hari ini adalah hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkait dengan nikah-nikah bermasalah. Ya, materi keempat, materi kuliah keempat, hadis tentang nikah-nikah bermasalah. Nah, ini ya. Ada empat hadis yang akan saya sampaikan. Pertama hadis riwayat Ibnu Mas'ud, kemudian yang kedua hadis riwayat Aisyah, kemudian ketiga hadis riwayat Nafi bin Nafi dari Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar, dan yang keempat hadis riwayat Salamah bin Al-Aqwa. Empat hadis ya kita akan bahas. Baik, yang pertama hadis riwayat Ibnu Mas'ud. An Ibni Mas'udin qala wa ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muhallila wal muhallalalahu. Rawahu Ahmad dan Nasa'i wa Tirmidzi wa Sahihah. Dari Ibnu Mas'ud, berkata Ibnu Mas'ud, apa ucapan Ibnu Mas'ud? La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah melaknat atau mengutuk siapa al-muhallila wal muhallalalahu. Itulah al sawab itu harokatnya bukan mi tapi mu, muhallalalahu. Nabi melaknat orang yang bertindak sebagai muhallil dan orang yang ditahlilkan. Tahlil ya, bukan tahlil, tapi tahlil. Apa itu muhallil dan muhallalahu? Yaitu orang yang apa? Orang yang menikahi perempuan yang sudah ditalak tiga oleh suami sebelumnya. Dan pernikahan itu tidak murni atau direkayasa. Sehingga karena rekayasa itu, maka suami sebelumnya
itu bisa menikahi lagi mantan istrinya yang dicerai tadi. Jadi kalau aturannya kan bisa mengatakan at-thalaqu marrotani. Tolak itu maksimal 2 kali. Jadi kalau sudah istrinya ditalak sebanyak 2 kali, maka hukumnya perempuan itu tidak atau istri itu tidak boleh dinikahi lagi yang ketiga kalinya. Sebab dia sudah menjadi perempuan yang haram dinikahi dengan keharaman bain kubro. Sehingga perempuan ini harus diceraikan dan apa? Dan harus menikah dengan laki-laki lain. Nah, karena ada sebuah syarat perempuan yang sudah ditalak 3 harus menikah dengan laki-laki lain, maka muncullah kreativitas umat kita itu. Oh, ada aturan begini, tidak boleh ya? Oh ya udah, direkayasa akhirnya. Gimana caranya? Mantan suami pertama itu cari orang. Nah, cari orang apa? Supaya mantan istrinya ini dinikahi dengan laki-laki yang dia suruh ini. Tapi dengan catatan syaratnya, kamu boleh menikahi mantan istri saya ini. Tapi syaratnya kamu tidak boleh menjima istri saya. Mantan istri saya tidak boleh menjima, tidak boleh ditauli, tidak boleh didukul. Pokoknya setelah nanti kamu saya izinkan untuk menikahi mantan istri saya, syaratnya kamu yang kedua langsung diceraiin. Tidak boleh dia apa-apa. Langsung ceraiin. Jadi rekayasa ada skenario nya. Nah, orang yang ditunjuk sebagai suami kedua yang menikahi mantan istri ini disebut sebagai muhalil. Dan ini hukumnya tidak boleh. Salah, haram. Orang yang merekayasa pernikahan dengan cara tahlil atau dengan cara menjadi muhalil yang direkayasa. Rasul melaknat, mengutuk perbuatan itu termasuk orangnya juga atau laki-laki yang berperan sebagai muhalil dan juga wal muhallalalahu dan orang yang ditahlilkan atau suami pertamanya, maka suami pertama. Nah, itu hukumnya tidak boleh ya, nikah tahlil atau nikah muhalil. Oke, jelas ya. Berikutnya kita pindah ke hadis nomor 2. Hadis 2 dari Aisyah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah berkata Aisyah, talaqa rajulun telah mentalak seorang laki-laki imro'atahu kepada istrinya. Salasan sebanyak 3 kali. Fatazawwajaha rajulun kemudian dinikahi lagi. Summa talaqa kemudian ditalak lagi. Qabla ayyadkhula biha sebelum didukhul atau dijima. Fa'arada zaujuhal awal maka suami yang pertama berkeinginan ayyatazawwajaha untuk menikahi lagi istri yang sudah ditalak 3 itu. Fasu'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anzalik maka ditanyalah Nabi anzalika tentang masalah ini, masalah itu. Maka apa sabda Nabi? La ora uli tidak boleh hatta yadhuqal akharu min usailatiha madzaqal awal sampai yadhuqal akharu suami yang kedua itu mencicipi min usailatiha dari madinya istri. Artinya dijima ya, artinya didukhul ya. Madzaqal awal sebagaimana suami yang pertama sudah mencicipinya atau merasakannya. Nah, jadi hadis ini menyatakan bahwa seorang suami yang sudah mentalak istrinya sebanyak 3 kali itu dilarang rujuk, dilarang kembali ke istrinya atau menikahi istrinya. Boleh
dengan catatan harus sudah pernah menikah dengan suami lain. Nah, kalau masih belum dinikahi oleh laki-laki lain, secara normal ya, itu tidak boleh. Kalau sudah pernah dinikahi, secara wajar, maksudnya wajar itu gimana ya? Ada akad nikahnya, kemudian ada maharnya, kemudian ada hubungan suami istri secara wajar, kemudian ada perceraian yang memang secara alami itu muncul gitu ya. Ya, ada masa iddah yang dilalui oleh istri yang baru saja dicerai oleh suami kedua. Nah itu normal, tanpa direkayasa, tanpa ada niat jelek, ya. Niat jelek di balik pernikahan keduanya. Nah, kalau seperti itu secara normal ya tidak apa-apa. Hatta yadzuqal akharu min usailatiha madzaqal awal katanya. Jadi seperti itu ya, ini penambahan dari hadis yang pertama, penguatan hadis yang tadi yang riwayat Ibnu Umar. Oke, selesai yang kedua, kita langsung pindah ke yang ketiga, hadis nomor tiga. Hadis riwayat Nafi dari Ibnu Umar. An-Nafi'in an Ibnu Umar, dari Nafi dari Ibnu Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah naha, melarang, anisyigari, dari pernikahan syigar. Apa syigar? Wasyigaru, adapun pernikahan syigar yaitu ayu zawijar rajulu ibnatahu, menikahkannya seorang laki-laki atas anaknya yang dia miliki kepada orang lain, tapi ala ayu zawijaha ibnatahu, dengan catatan dia mendapatkan ganti menikahkan menikahi anak perempuan dari laki-laki lain. Walaisa bainahuma, dan tidak ada di antara keduanya sodakun, mahar. Jadi nikah sigor ini seperti halnya tukar menukar anak. Jadi bapak A misalnya, bapak A punya anak B, bapak C punya anak D. Bapak A ngobrol sama bapak B, bapak C. Terus anaknya bapak A si B lewat di depan rumah. Lihat sama bapak C. Anak kamu cantik juga ya. Boleh nih ya, saya menikahi anak kamu. Terus bapak A bilang, oke boleh, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Syaratnya kamu kan punya anak juga, anak D. Coba nanti kalau kamu mau menikahi anak saya boleh, tapi dengan catatan anak kamu si D nikahi, saya nikahi. Jadi tukar menukar anak. Nah, tidak pakai mahar. Maharnya cuma itu kesepakatan tadi, tukar menukar anak. Nah, itu tidak boleh, dan ini memang sering terjadi di masa Arab jahiliyah ketika itu. Adat yang melenceng gitu ya, tukar menukar anak tapi tanpa ada mahar. Nah, itu hadis ketiga, nikah syigar yang dilarang dalam Islam. Berikutnya yang keempat, yang terakhir, hadis riwayat Salamah bin Al-Aqwa. An Salamah bin Al-Aqwa'i radhiyallahu anhu qala, dari Salamah bin Al-Aqwa berkata Salamah, rakhasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ama autasin fil mut'ati salasata ayyamin tsumma naha anha. Rakhasa Rasulullah telah memberikan dispen, memberikan rukhsah, memberikan keringanan atau kelonggaran ama Autosin pada tahun Autos atau tahun penaklukan kota Mekah atau Fathu Mekah. Filmut ati, maksudnya apa? Untuk membolehkan nikah mut'ah, ya. Nikah mut'ah itu adalah nikah yang berjangka waktu atau temporer, ada batas waktunya. Ingat, Nabi cuma memberikan rukhsah 3 hari saja. Salah satu ayamin selama 3 hari. Kenapa diberikan rukhsah? Ya karena waktu itu kan Nabi sedang memimpin pasukan perang untuk penaklukan kota Mekah. Sudah sekian lama, sekian bulan mereka jauh dari keluarga. Pasukan muslimnya tidak lama tidak berkumpul sama keluarga.
Dan Nabi melihat dampak psikologisnya. Nabi melihat langsung bagaimana lemasnya pasukan muslim ketika itu. Ya, karena rasa kasihan inilah maka Nabi memberikan kemudahan kepada umat Islam ketika itu agar membolehkan nikah mut'ah. Jadi Nabi membolehkan, ayo pasukan Islam silakan kalian menikah berjangka waktu ya di sini, hanya di sini saja. Saya bolehkan kamu nikah mut'ah, tapi hanya 3 hari. Setelah itu summa anha, Nabi melarang. Nah, ini yang tidak dipahami oleh kelompok-kelompok tertentu yang membolehkan nikah mut'ah. Karena Nabi melarang sebenarnya. Hanya boleh 3 hari saja. Itu pun karena faktor darurat. Apa? Karena untuk kebutuhan stamina peperangan ketika itu. Itu ya hadis tentang mut'ah yang pernah dibolehkan di masa Nabi. Itu pun hanya 3 hari. Karena setelah itu Nabi melarangnya sampai sekarang. Nah, itulah tadi 4 hadis yang kita bahas sedikit, tapi semoga bisa dipahami dengan baik. Dan untuk minggu depan, hadis yang akan dihafalkan oleh kalian kelas A maupun B adalah hadis nomor 4 ini ya. Hadis riwayat Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu qala. Rakhasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ama autasin fil mut'ati salasata ayyamin summa naha rawahu Muslim. Jadi ini hadis yang dihafalkan dan itu kalian persiapkan mulai dari sekarang dan minggu depan saya akan buka kelas pertemuan ke-10 untuk setoran hadis riwayat Salamah bin Al-Aqwa. Baik, saya kira itu untuk perkuliahan hari ini dan sekali lagi saya mohon maaf atas tidak tidak bisanya saya mengadakan perkuliahan secara langsung melalui live streaming karena ada kegiatan kampus yang sudah saya beritahukan tadi ya. Semoga bisa tetap semangat kalian dalam mengikuti segala macam bentuk perkuliahan. Dan semoga hasil UTS kemarin benar-benar memuaskan dan bisa menjadi pemicu dan pemacu agar bisa lebih baik lagi di waktu-waktu berikutnya. Baik, saya kira itu. Terima kasih dan mari kita akhiri perkuliahan hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.